Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Petugas mengevakuasi bangkai pesawat latih PKS-216 yang jatuh di Ciampea, Kabupaten Bogor. Puluhan lapak pedagang kaki lima ilegal di trotoar depan Pasar Cilengsi ditertibkan petugas. Sekolah negeri di Karawang tak punya cukup kursi dan meja. Murid belajar di lantai dan orang tua terpaksa patungan adakan kursi dan meja buat anak mereka. Terpapar asap pembakaran ban bekas dari tambang kapur setiap pagi di sekolah. Guru dan murid SMP Negeri 1 Ciampea Kabupaten Bogor kerap mengalami sesak nafas. Kegiatan belajar ratusan siswa pun terganggu. Video amatir yang diabadikan oleh warga saat dimulainya kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 1 Ciampea, Kabupaten Bogor saat pagi hari menunjukkan kepulan asap hitam yang diduga berasal dari pembakaran pada tambang kapur yang lokasinya tak jauh dari sekolah. Terjadi tiap pagi, para murid pun terganggu dan seringkali merasakan sesak napas dan terjangkit ispa. Setiap hari itu rasanya setiap pagi saya merasa terganggu karena adanya asap yang seharusnya saya pagi-pagi menghirup udara segar. Karena ada asap, jadi saya tidak bisa menghirup udara segar gitu. Jadi tadi juga saya pagi pas lagi membaca Yasin itu bau dan saya sesak nafas karena asap. Wakil Kepala Sekolah mengaku tambang kapur tersebut sudah beroperasi sejak lama dan mereka kerap menggunakan ban bekas sebagai bahan bakar untuk memanaskan batu kapur untuk menghasilkan kapur pohor. Beberapa tahun lalu, pihak sekolah sempat mencapai kesepakatan bahwa pembakaran kapur dilakukan tidak pada jam sekolah. Namun saat ini pembakaran kapur kembali dilakukan pagi hari saat para murid sedang belajar. Sudah lama Pak, bahkan saya juga udah lupa, udah lama lah gitu. Sempat ada ya mungkin usulan dari warga atau dari mungkin warga sekolah untuk masalah ya asap ini kalau mungkin sedang melakukan pembakaran, saya minta ya pembakaran itu dijadwalnya bukan di pagi hari gitu. Nah itu sempat berjalan Pak. Mungkin jalan dan kemudian ya kembali lagi seperti ini. Mungkin harapan kami di sini ya ditindaklanjuti itu dalam hal ya mangga lah gitu kan, kita sama-sama mungkin mereka juga mencari rezeki di situ tetapi tidak mengganggu aktivitas anak-anak sekolah juga di sini. Para guru dan siswa berharap ada tindakan tegas dari pemerintah Kabupaten Bogor agar tidak ada lagi aktivitas pembakaran ban bekas untuk memanaskan batu kapur di lokasi tambang kapur. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Sejumlah siswa sebuah SMP negeri di Karawang terpaksa belajar dengan duduk di lantai karena sekolah kekurangan meja dan kursi belajar. Anaknya tak nyaman, sementara Pemkab Karawang melalui Dinas Pendidikan yang tak kunjung mengadakan kursi dan meja belajar. Orang tua siswa akhirnya terpaksa patungan untuk mengadakan kursi dan meja belajar. Puluhan siswa SMP Negeri 3 Telaga Sari Karawang ini tekun belajar meski harus duduk di lantai dengan meja yang dipotong. Satu meja pun digunakan oleh 3 murid sekaligus. Meski mereka tetap bersemangat belajar, salah satu siswa mengaku kerap merasakan sakit pinggang karena terlalu lama duduk di lantai tanpa kursi dan meja yang memadai. Kurang nyaman Pak. Kurang nyaman ya? Ya, sering sakit pinggang. Pengennya mah seperti kelas-kelas lain ada kursi, meja. Terus keinginan ada apa nih? Lebih nyaman lagi. Terus ada kursi sama meja. Mendapatkan keluhan dari anak mereka, sementara di sisi lain pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang tak kunjung mengadakan meja kursi belajar yang memadai, komite sekolah akhirnya terpaksa meminta orang tua murid untuk patungan membeli meja dan kursi bagi anak mereka. Mengetahui hal tersebut, Dinas Pendidikan Karawang tak melarang dan hanya menyatakan pihak sekolah tak terlibat pungutan pembelian meja kursi tersebut.
komite itu mengundang orang tua siswa yang notabene memang bersekolah di sana tuh yang kekurangan mebler itu. Jadi akhirnya disepakati untuk oleh mereka gitu. Intinya sekolah mah tidak terlibat apa-apalah. Pengadaan, besaran dan lain sebagainya itu murni dari orang tua murid. Ya itu mungkin ya kita selaku dinas ya melarang ya cek bohongnya tuh memang dia tidak ada pungutan apa-apa gitu kan. Tapi kaitan dengan fasilitas mebler itu diadakan oleh untuk dan buat siswa itu sendiri. Padahal sebagai sekolah negeri, tanggung jawab pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah berada di tangan pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pendidikan dengan alokasi dana APBD sesuai amanat undang-undang. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Harga jengkol dan sejumlah sayuran di pasar tradisional Kota Bandung mengalami kenaikan. Kenaikan tetap terjadi meski pasokan jengkol mencukupi. Sudah hampir sebulan belakangan harga jengkol di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung terus mengalami kenaikan. Kini harga jengkol di kisaran Rp80.000 per kilogram. Padahal harga normal biasanya hanya mencapai Rp30 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Meski masih mahal, harga jengkol saat ini terbilang sudah turun dari harga sebelumnya yang sempat menembus Rp100.000 per kilogram. Anehnya, harga jengkol tetap mahal meski pasokan ke pasar mencukupi. Tidak hanya jengkol, harga bawang merah juga mengalami kenaikan mencapai 70% menjadi Rp60.000 per kilogram. Pasaran sekarang 60, 70, udah mulai turun sedikit-sedikit. Oh, tadinya 80? Iya, 100. Oh, sempat 100. Ini karena apa, Bu, naik? Tahu tuh, kurang tahu, aku juga sekarang jualan nggak ngerti. Oh. Nggak tahu lagi, susah mungkin karena apa bahan kayunya kan buat rumah itu, buat bikin rumah kayunya. Udah berapa lama, Bu, naik? Ada sebulanan. Sebulan? Biasanya mahal, beli sekilo jadi setengah jadi seperempat. Selain jengkol, apa lagi yang naik? Bawang merah naik dari 35 jadi 60. Kentang naik sedikit dari 17 Sekarang? jadi 20. Meski harganya mengalami kenaikan, jengkol dan bawang merah tetap dibeli oleh para konsumen. Namun untuk jengkol, konsumen mengurangi jumlah pembelian mereka. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.